السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Ibu bapak, para jemaah kajian subuh Masjid Baitul Mukmin yang saya hormati dan muliakan, dan intinya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Salah satunya kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Kita merasakan kenikmatan jamuan Allah pada bulan Ramadan, kenikmatan beribadah, kenikmatan kebersamaan dan keluarga, dan lain sebagainya. Ini suatu karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Seraya kita pun mohon pada Allah, semoga orang-orang yang telah tiada, orang-orang kita cintai yang pada bulan Ramadan sebelumnya berkumpulan kita pada bulan Ramadan ini sudah tidak berkumpul lagi dengan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini Allah melapangkan alam kuburnya, mengampuni akan dosa-dosanya, dan senantiasa digolongkan di kalangan hamba-hambanya yang senantiasa dicuri dengan rahmat dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan terlimpahkan pada keluarganya, sahabatnya, hingga pada umatnya yang taat setia pada ajarannya, yang mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia, bulan yang dimana kita mengoptimalkan ya, dari segi kuantitas ibadah pada bulan ini, karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai termasuk orang-orang yang kata Rasulullah, dakhala alaihi Ramadan tsumma salakha qabla ayyu farlah. Jangan sampai termasuk orang-orang yang masuk bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan berakhir Allah belum mengampuni akan dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita terhindar dari kelompok-kelompok itu. Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan seringkali bagi sebagian orang menjadi alasan untuk mengurangi aktivitas, karena kita meninggalkan makan dan minum, ya, meninggalkan makanan minum, kita mengurangi aktivitas. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah Islam, Bapak Ibu sekalian, pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuktikan salah satu janjinya, di mana Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini, bulan yang penuh dengan berbagai macam karunia Allah. Tidak sedikit kita lihat dalam sejarah prestasi-prestasi yang sangat prestisius, ya, itu terukir oleh kaum muslimin ya, pada bulan Ramadan ini. Paling tidak ada 3 peperangan ya, pada bulan Ramadan pada masa Rasulullah SAW yang terjadi pada bulan Ramadan, dan semuanya dalam keadaan di mana kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Kita mengenal perang Badar, perang pertama setelah Rasulullah hijrah, terjadi pada tahun kedua Hijriah. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Lalu kita pun mengenal Fathul Mekah, membebaskan kota Mekah, yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Itu pun terjadi pada bulan Ramadan. Kita dalam sejarah mengenal perang Tabuk ya, yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Itu pun terjadi pada bulan Ramadan. Bahkan di negara kita pun, Indonesia merdeka diproklamirkan pada tahun 45 pada bulan apa? Ramadan. Artinya bahwa bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan prestasi kaum muslimin sebenarnya. Kalau kita lihat dalam sejarah,
pada pembahasan ini kita akan fokus, ya, kita mempelajari bagaimana hikmah dari perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah, yang terjadi pada bulan Ramadan, dan lalu bagaimana relevansinya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran kalau kita lihat, kita akan menjumpai sepertiga pelajaran-pelajaran penting yang Allah berikan kepada kaum mukminin dalam bentuk kisah-kisah, sejarah peristiwa-peristiwa masa lampau, yang tentunya dengan sejarah-sejarah masa lampau yang Allah terangkan sepertiga dalam Al-Quran itu tentunya merupakan ibrah bagi kita. Itu kasuistik, tapi nilainya, value-nya general. Makanya dalam pembahasan ulumul Quran, ya, ada pembahasan tentang qasasul Quran, kisah-kisah, peristiwa-peristiwa masa lampau dalam Al-Quran. Ya, itu sepertiga dan sangat penting bagi kita. Mengapa? Dikarenakan Allah memberikan pelajaran pada kita pada sesuatu yang konkret, yang pernah Allah rekam dari kejadian mulai Nabi Adam, sejarah awal manusia sampai Nabi Muhammad. Beberapa penggalan-penggalan episode kehidupannya Allah cutat, Allah masukkan dalam Al-Quran, dan tentu merupakan itu ibrah bagi kita semua. Tidak semata-mata Allah memasukkan beberapa episode kehidupan umat-umat terdahulu, melainkan dalamnya ada value, nilai, ibrah bagi manusia. Dan dalam perang Badar Allah badikan juga dalam surah Al-Anfal, ya, Allah badikan. Dalam surah-surah yang lain pun Allah abadikan perang Badar ini. Ini tentu merupakan pelajaran buat kita semua. Apa makna perang Badar itu? Bukan hanya sebatas peristiwa sejarah, tapi apa relevansinya dalam kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu sekalian, kalau lihat dalam sejarah, perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Itu pun sebenarnya bukan niat perang orang-orang kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat itu. Pada waktu itu terdengar oleh Rasulullah pada tahun kedua Hijriah itu bahwa pasukan kaum Quraisy yang sudah mengambil aset-aset umat Islam di Mekah, ketika orang-orang Mekah hijrah ke Madinah itu tidak membawa aset, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana aset Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, bukan orang-orang miskin itu, asetnya banyak. Tapi ketika mereka hijrah karena taat pada Allah dan Rasulnya, mereka meninggalkan itu semua. Dan itu dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy dalam kondisi perang pada waktu itu. Ketika terdengar pada Rasulullah pada tahun kedua Hijriah bahwa orang-orang kafir Quraisy pulang dari Syam setelah mereka dagang dan membawa barang-barang yang bernilai dari hasil dagangannya. Jadi kalau orang-orang dulu itu mereka bawa barang dari Mekah ke Syam lalu dijual. Dari Syam bawa barang juga untuk didagang dijual di Mekah. Sebab Mekah itu merupakan pusat dagang. Karena apa? Karena Mekah itu, ya, itu terdapat tempat berkumpulnya orang-orang Arab pada waktu itu untuk melaksanakan haji. Jadi haji itu sudah ada sebelum Rasulullah diutus juga. Cuma banyak penyimpangan. Diletakkan berhala-berhala, 360 berhala sekitar Ka'bah. Sejumlah hari dalam satu tahun. Di bukit sofa disimpan juga berhala. Di Marwah pun sama. Ya. Rasulullah meluruskan kembali konsep haji yang sebenarnya. Jadi haji itu sudah ada. Bahkan haji itu merupakan suatu momen bertumpunya orang-orang Arab pada waktu itu. Dengan banyaknya orang berarti ekonomi jalan tuh. Ya seperti sekarang. Ya, coba lihat ya sekarang itu. Hotel-hotel tidak ada yang kosong. Ya, kalau hotel di Madinah Mekah itu tidak ada yang namanya satu hari kosong, nggak ada. Hitungan jam tuh kita masih ada pun diusir tuh. Bapak Ibu cepat keluar. Gitu. Ya, itu udah nunggu tuh tamu, udah ditunggu. Beda dengan hotel kita, gitu ya. Makanya di hotel kita mah kadang-kadang suka takut katanya, jinan gitu ya. Karena sering kosong kan gitu ya. Kalau di Mekah Madinah itu, wah ekonomi hidup. Dulu sama, ya. Jadi ketika dari Syam Abu Sufyan membawa 70 saudagar, ya, dan membawa 1000 onta, terdengar Rasulullah membawa barang-barang bernilai. Kata Rasulullah, itu Allah membolehkan dalam kondisi perang, boleh untuk merampas harta orang-orang yang memerangi kaum muslimin, yang mengambil aset-aset kaum muslimin.
Rasulullah menyuruh sahabat, ayo kita sama-sama, kita akan menghadang orang-orang kafir Quraisy. Mereka pulang dari Syam membawa barang-barang bernilai. Kita rampas mereka, dan mereka telah merampas harta kekayaan kita di Mekah. Ya. Ketika waktu itu Rasulullah dan para sahabat tidak merencanakan perang itu. Ya, membawa sahabat itu hanya jumlah dari Rasulullah 300, ada yang mengatakan 310 orang, ada yang mengatakan 313, dan dalam hadis saya mengatakan 319 orang. Itu pun tidak ada rencana perang, karena Rasulullah ingin berdamai, hanya mengambil harta rampasannya, ya, sebagai balasan dari harta properti kaum muslimin yang mereka rampas di Mekah. Ya, itu pun hanya membuat 70 unta dan 2 ekor kuda. Rasulullah bergantian dengan 2 orang sahabat tuh naik kudanya di belakang. Ya, bayangkan itu sekelas Rasulullah. Tidak ada fasilitas khusus. Kita mah pemimpin jet pribadi. Ya, uangnya dari rakyat, gitu kan. Nah, Rasulullah gantian dengan 2 orang sahabat, salah satunya adalah Sayyidina Ali. Giliran Rasulullah naik, Sayyidina Ali dan 1 orang sahabat lagi berjalan. Ketika Sayyidina Ali naik, Rasulullah berjalan. Bayangkan sekelas Rasulullah. Sekelas Rasulullah. 70 unta dan 2 ekor kuda. Ketika sampai di Zafran, ya, daerah Zafran, itu ibu bapak, kalau ibu dan bapak umrah itu jarang ke Badar ya. Rata-rata ke Uhud kan gitu ya. Ke Uhud. Itu kan mengenang masa-masa kelam umat Islam di Uhud itu, ya, di mana Rasulullah dan para sahabat mengalami kekalahan. Jarang sekali ke Badar, ya. Ada yang pernah ke Badar? Di sini kan rata-rata pada sering umroh ini. Ada pernah ke Badar? Tidak pernah, ya. Nanti mah kalau haji umroh request ke Badar, menyisikan waktu 1 hari, karena perjalanannya lumayan agak panjang, ya. Jarak dari Madinah ke Badar itu sekitar 150 kilo. Ya, 150 kilo. Saya kebetulan pada waktu itu sempat ke Badar melihat bagaimana peristiwa perang Badar itu. Bahkan ada Jabal Malaikah di mana Allah menurunkan para malaikat untuk menolong kaum muslimin waktu itu. Ya. Oh, luar biasa itu. Merinding itu kalau pesan itu. Seolah-olah melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat, ya, memperjuangkan agama Islam pada waktu itu. Nah, ceritanya Rasulullah berjalan 150 km pada bulan Ramadan itu. Kita mah Ramadan udah subuh ngaringkuk deui kan itu ya. Jam kerja jam 2 udah pada pulangan itu. Ya. Itu Rasulullah itu perang Badar, bagaimana Allah menurunkan pertolongan pada masa bulan Ramadan. Ketika Rasulullah cerita sampai ke Zafran, Rasulullah mendengar kabar bahwa ternyata orang-orang kafir Quraisy, Abu Sufyan pun sudah mendengar bahwa mereka saat melewati Madinah akan dihadang oleh Rasulullah. Padahal bukan mau dihadang, mengambil kembali hak orang-orang muslim yang telah diambil oleh mereka dalam bentuk harta rampasan. Ya. Ceritanya ketika sampai ke Hijaz, ya, dari Syam sampai ke Hijaz sebelum ke Badar, Abu Sufyan mendengar bahwa akan dihadang oleh Rasul dan sahabat. Abu Sufyan mengutus salah seorang utusan Abu Sufyan untuk berangkat lebih dahulu ke Mekah untuk mengumpulkan pasukan untuk menyerang Rasulullah dan sahabat. Ternyata apa? Ketika sampai ke Mekah disampaikan bahwa Abu Sufyan memerlukan bantuan untuk menyerang Rasul dan sahabat. Di Mekah menyiapkan 950 tentara lengkap dengan senjata perang. 200 unta dan 700 kuda pada waktu itu. Bayangkan Rasulullah dengan membawa perlengkapan yang ala kadarnya, 70 unta, 2 ekor kuda, ini di sebelah sana pasukan luar biasa banyak dengan perlengkapan perang yang sudah luar biasa lengkap dan diiringi dengan Abu Jahal pada waktu itu. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika sampailah pasukan Mekah itu ke daerah sekitar Badar, pada waktu itu berhadapan langsung, beda dengan sekarang perang itu tinggal tombol kan gitu ya. Panglima mah dulu aja ya, presidennya mah di istana kan ya, pencet tombol nuklir dar kan gitu ya.
Dulu tidak berhadapan langsung. Ya, berhadapan langsung, biasa duel dulu. Ya, pertama kali dihadapkan itu Rasulullah oleh Rasulullah disuruh untuk ke depan itu Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali. Menang dua-duanya. Setelah itu langsung duel. Bapak Ibu sekalian, pada masa itu ya, Rasulullah SAW dalam kondisi yang sangat minim, namun dengan keikhlasan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bala tentaranya. Ini Bapak Ibu sekalian yang diabadikan dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW senantiasa berdoa pada Allah, yang diabadikan dalam surah Al-Anfal ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu mohon pertolongan kepada Tuhanmu, pada Allah, lalu Dia mengabulkan permohonan Rasulullah. Aku menolongmu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Di Badar itu ada yang namanya Jabal Malaikah. Di sanalah Allah menurunkan para malaikat. Ya, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita ambil dari peristiwa perang Badar yang meskipun Rasulullah sedikit dengan perlengkapan yang ala kadarnya, tapi dimenangkan oleh Rasulullah. Bahkan Abu Jahal pada waktu itu pun tewas. Ya, tewasnya sangat mengenaskan. Karena apa? Bukan oleh panglima, tapi oleh dua orang pemuda yang merasa terhina ketika Nabi Muhammad dihina oleh Abu Jahal. Ya, mengenaskan Abu Jahal. Banyak tokoh-tokoh kafir Quraisy yang wafat pada di kalangan umat Islam hanya 14 orang yang syahid pada waktu itu. 6 orang di kalangan kaum Ansor dan 8 orang di kalangan kaum Muhajir. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, salah satu pelajaran penting yang dapat kita ambil. Nanti kita akan hubungkan korelasi dan relevansinya dan kehidupan kita. Meluruskan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita seringkali kita yang dikedepankan itu bukan niat karena Allah. Ketika kita melihat satu masalah, karena emosi kita, perasaan kita, bukan karena Allah. Yang paling berat Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi masalah-masalah, keadaan-keadaan yang di luar dugaan kita, seringkali yang kita kedepankan emosi, bukan karena Allah, bukan karena dasar ini rahmat Allah. Bapak Ibu sekalian, dalam surah Al-Fatihah, surah yang paling sedikit 17 kali kita baca dalam satu hari satu malam. Dalam sholat kita baca Al-Fatihah. Bahkan Al-Fatihah itu mensahkan sholat kita. Kalau kita tidak baca Al-Fatihah tidak sah. Sampai salah satu rukun dari sholat. Kalau kita tidak baca iftitah, sah sholatnya. Tapi kalau tidak baca Al-Fatihah, tidak sah sholat. Dan dalam Al-Fatihah, kenapa Allah mewajibkan kita baca Al-Fatihah? Dikarenakan ada akhlak karakter yang Allah bangun dalam Al-Fatihah itu. Apa itu? Coba Ibu Bapak baca dalam surah Al-Fatihah ayat ketiga. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Kita ketika baca Ar-Rahman Ar-Rahim, hendaklah terbesit dalam diri kita bahwa apapun yang kita hadapi, kepahitan, kesenangan dan sebagainya, itu rangkaian dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Tapi kita seringkali ketika kita mendapatkan hal yang positif, wah itu Allah berpihak pada kita. Tapi ketika kita dapat sesuatu yang negatif, waduh Allah tidak berpihak pada kita. Padahal itu pun salah satu rangkaian dari rahmat Allah. Dan masih katakan tidaklah seorang mukmin mendapatkan kesulitan, kelelahan, rasa sedih, bahkan sampai duri yang nusuk pada kulit kita merupakan kifarat dosa-dosa kita. Bayangkan, kita mendapatkan kekhawatiran, kesedihan dengan masalah, itu rahmat Allah, kita tidak menyadari. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, luruskan niat karena Allah. Luruskan niat karena Allah. Apapun yang kita hadapi, itu rangkaian dari rahmat Allah. Rahmat Allah, Rahman Rahim Allah. Jangan anggap ketika kita ditimpa musibah Allah tidak berpihak pada kita. Salah itu. Ya. Ketika kita diberikan kesenangan, oh Allah berpihak pada kita. Ya. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Ketika Allah memberikan nikmat, kemuliaan, Allah berpihak pada saya nih, Allah memuliakan saya.
Tapi ketika Allah syaratkan rezeki kita, batasi rezeki kita, Allah menghinakan saya. Kalla, bukan seperti itu. Semua sebenarnya kalau kita berjalan pada syariatnya, apa yang kita hadapi merupakan rangkaian dari rahmat Allah. Jangan anggap itu Allah tidak berpihak pada kita. Itu yang sering kali kita keliru. Ya, kita ditimpa musibah, kesulitan, apalagi saat ini ya bulan Ramadan, orang lain udah pada belanja, udah diukur baju, kelar di rumah udah penuh, ya. Di kita kelar banyak yang berbohong, ya, biskuit di dalamnya ranginang gitu kan. Wah itu, aduh orang lain itu ya, udah pada belanja, itu hati-hati gitu. Boleh jadi Allah menyelamatkan kita supaya kita tidak sibuk di mall, ya, tidak sibuk lihat di Shopee, lihat baju, sibuknya apa? Baca Quran. Ya, Allah menyelamatkan kita. Ya, jadi itu semua niatkan luruskan Allah. Itu pelajaran penting dalam perang Badar. Yang keduanya, perang terjadi pada bulan Ramadan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana mengkondisikan antara emosi kita. Ya kita perang, ya kita jangan emosikan gitu. Ini, ya, mengendalikan emosi tidak berlebihan dalam kebencian, tapi semua karena Allah. Susah Ibu kalau kita mah memisahkan benci karena hawa nafsu dan karena Allah. Ya, dan rata-rata karena hawa nafsu kita benci teh, bukan karena Allah, gitu ya. Nah itu penting sekali antara kita benci karena Allah dengan benci karena hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam surah Al-Maidah. Perhatikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wala yajrimannakum, janganlah kebencianmu syana'anu qaumin, kepada suatu kaum, ala alla ta'dilu, membuat kamu tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adillah karena adil akan mendekatkan pada ketakwaan. Kebencian karena Allah dengan kebencian karena hawa nafsu itu harus dipisahkan. Bagaimana Sayyidina Ali ketika berperang? Ketika berperang melawan musuh Islam, Sayyidina Ali luar biasa. Ketika musuh itu terjatuh, lalu diletakkanlah kaki Sayyidina Ali kepada musuh itu. Ketika hampir ditebas, akhirnya musuh itu meludahi Sayyidina Ali. Kan gitu. Ketika hampir ditebas oleh Sayyidina Ali, dilepaskan, ditinggalkan. Musuh bertanya, Sayyidina Ali, dari tadi saya berantem sama kamu, perang dengan kamu, lalu ketika saya hampir ditebas leher saya oleh kamu, lalu saya meludahi kamu, kenapa kamu tinggalkan? Padahal sudah hampir dekat ajal saya di hadapan pedang kamu. Apa kata Sayyidina Ali? Tadi ketika saya awal memerangi kamu karena Allah, tapi ketika kamu meludahi saya khawatir membunuh kamu bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu. Nah itu, ya. Jadi bagaimana kita misahkan antara kebencian karena Allah dan kebencian pada hawa nafsu. Jadi tidak ada yang namanya benci pada orang, bencinya pada akhlaknya. Ya, bagaimana Rasulullah SAW berdakwah melalui akhlak, dan banyak orang-orang Arab masuk Islam itu karena akhlak Rasul. Bagaimana sayangnya Rasulullah SAW, bukan hanya pada sahabat, pada orang yang benci pada Rasulullah sekalipun Rasulullah sayang. Karena bencinya bukan pada akhlaknya, pada orangnya, tapi pada karakternya, pada akhlak. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus belajar mengendalikan emosi kita. Ya, jangan sampai kebencian kita pada para orang itu sehingga kita berlaku tidak adil pada orang. Jadi memisahkan, membedakan mana yang harus kita bencinya, mana yang harus kita sayangi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini bagaimana pada masa Rasulullah mengalami peperangan. Mengapa terjadi pada perang Ramadan, bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan dalam Islam bukan termasuk bulan yang haram. Bulan yang haram dalam Islam itu ada berapa bulan? Ada 4. Yang pertama bulan apa? Rajab. Yang kedua
Zulqaidah, yang ketiganya Zulhijjah, yang empatnya Muharram. Ya, itu 4 bulan yang diharamkan untuk berperang. Bulan Ramadan itu diperbolehkan dalam kondisi yang sangat berat bagi umat Islam, tapi karena cinta pada Allah dan Rasul. Bayangkan kalau itu menimpa kita dilahirkan pada masa Rasul, apakah kita termasuk orang-orang sahabat Rasul atau orang-orang yang benci pada Rasul? Nah, ini luar biasa ya, para sahabat dulu pada bulan Ramadan diajak untuk membela agama Allah dalam bentuk berperang. Nah, ini mengendalikan emosi, tidak berlebihan dalam kebencian karena Allah, bukan kebencian pada hawa nafsu. Yang ketiganya ya, pelajaran penting pada perang Badar pada bulan Ramadan untuk kita adalah memperbanyak zikir dan doa pada waktu itu. Rasulullah SAW dan sahabat senantiasa berdoa pada Allah. Perhatikan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, an Umar bin Khattab, diterima dari Umar bin Khattab, qala ya, berkata Umar bin Khattab, lamma kana yaumul badr, keadaan pada perang Badar, pada hari Badar, nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin hum alfun wa ashabu 319 rajulan. Rasulullah SAW melihat orang-orang musyrik itu dengan bala tentara sejumlah 1.000 orang, wa ashabuhu, dan sahabatnya, sahabat Rasul itu hanya 319 rajulan, 319 orang. 319 orang lawan 1.000 orang. Nah, seimbang. Bahkan yang 1.000 orang itu dilengkapi dengan berbagai perlengkapan peperangan yang sangat ideal. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah tidak ada niatan untuk berperang pada waktu itu. Fastaqbala Nabiullah SAW al-qiblah. Rasulullah SAW menghadap kiblah. Thumma madda yadaihi faja'ala yahtifu bi rabbih. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dan berdoa dengan sangat khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika saking tingginya mengangkat tangan Rasulullah pada waktu itu, sorban Rasulullah terjatuh. Lalu Umar bin Khattab meletakkan kembali, Abu Bakar As-Siddiq meletakkan kembali sorban Rasulullah yang terjatuh itu pada pundak. Saking khusyuknya. Rasulullah, sekelas Rasulullah yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin doa-doanya dikabulkan. Senantiasa khusyuk berdoa kepada Allah. Bahkan doanya luar biasa. Ya. Doanya di bawah ini kita lihat, Allahumma anjizli ma wa'atani. Allahumma ati ma wa'atani. Ya Allah, penuhilah janjimu. Ya Allah, datangkan kepadaku janjimu. Allahumma intuhlik hadhil isabah min ahli Islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, jika engkau binasakan pasukan Islam ini, saya tidak akan ada yang menyembahmu di bumi ini. Bayangkan, sekelas Rasulullah, sungguhnya luar biasa. Terus berdoa. Ya. Ketika melihat bagaimana Rasulullah sungguh-sungguh berdoa itu, sampai Abu Bakar As-Siddiq, wahai Rasulullah, cukuplah engkau berdoa. Kata Abu Bakar As-Siddiq, saking terus diulang-ulang, ya Allah, datangkan segala. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak sekarang dihadapkan pada musuh yang jelas-jelas udah lengkap persenjataan, sementara kita bawa perlengkapan apa ada. Sekelas Rasulullah itu berdoanya luar biasa. Ya Allah, berikanlah apa yang kau janjikan, datangkanlah terhadap apa yang kau janjikan padaku. Jika engkau membinasakan aku dan sahabat-sahabatku, niscaya tidak akan ada yang beribadah menyembah engkau lagi di muka bumi. Akhirnya apa? Akhirnya turunlah surah Al-Anfal yang tadi saya baca dan mukadimah. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini yang ketiga. Yang keempatnya, ya, ketika bulan Ramadan lalu menghadapi berbagai macam permasalahan, salah satu perang Badar. Kalau kita mungkin permasalahan hidup kita, pada masa itu Rasulullah dan sahabat mengarahkan semua potensi yang dimilikinya. Ramadan bukan berarti menurunkan kualitas kita dalam beraktivitas. Justru Ramadan merupakan kekuatan, energi positif bagi kita untuk terus berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada waktu itu Allah akan menurunkan berbagai macam pertolongannya pada kita semua, termasuk pada Rasulullah dan sahabat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum. Wa'iddu
wa'iddu lahum mastata'tum, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka. Ya. Min quwwah, dari kekuatan apa saja. Wa min ribatil khail, dan yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang tambatkan. Turhibuna bihim aduwallahu wa aduwakum. Ya, agar menggentarkan musuh Allah dan musuh kamu. Artinya bahwa pada masa itu Rasulullah dan para sahabat bukan berarti malah lemah, tidak. Tapi justru semangat. Mengapa? Dikarenakan pada Ramadan, bulan Ramadan, pada masa terjadi perang Badar, Allah akan menurunkan pertolongan. Termasuk kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Ketika bulan Ramadan ini bukan berarti malah kita menurunkan intensitas keyakinan kita pada Allah, aktivitas ibadah. Justru bukan masanya berleha-leha saja. Kita harus terus melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Karena apa? Karena man taqarraba fihi bi khaslati minal khair kana kaman adal faridah, wa man adal faridah kaman ada sab'ina faridah. Barang siapa yang mendekat Allah pada bulan Ramadan ini bi khaslati minal khair, dengan kebaikan, suatu kebaikan, kana kaman adal faridah, maka pahalanya sama dengan kewajiban bima siwa, melaksanakan kewajiban di luar bulan Ramadan. Wa man adal faridah, barang siapa yang melaksanakan kewajiban pada bulan Ramadan ini, karena kaman ada sab'ina faridah, maka sama dengan melaksanakan 70 kebaikan di luar bulan Ramadan. Makanya tidak ada kata leha-leha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar luar biasa, dan para sahabat. Ya. Karena apa? Karena pada masa itu luar biasa tantangannya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menurunkan semangat para sahabat, menurunkan semangat dirinya sendiri untuk berjuang. Rasulullah tidak diam di tenda, Rasulullah berperang, ikut dengan para sahabat. Ini yang keempatnya, Bapak sekalian, saya persingkat saja. Lalu yang kelimanya, bersabar dan menghadapi tantangan. Ya, pada bulan Ramadan ini jelas, ya, bulan Ramadan kita permasalahan hidup kita pun tidak akan pernah berhenti. Ya, ujian dari Allah menimpa kita, menimpa saudara-saudara kita, banjir di mana-mana. Ya, di sini tidak banjir, Ibu? Alhamdulillah. Ya. Itu banjir di Bandung luar biasa, kemarin di Bekasi. Ya. Kemarin ada mahasiswa saya dari Bekasi datang ke rumah, Pak. Waktu itu di Bekasi tidak hujan, panas, Pak. Tapi banjirnya itu banjir kiriman dari Bogor rupanya. Tidak hujan pada waktu itu. Waktu banjir besar itu sampai breaking news-nya di TV, ya. Itu tidak hujan katanya. Sedang panas, Pak. Saya mau ngajar, kebetulan mahasiswa saya Hafiz sama dengan Ustaz Habib, ya. Hafiz 30 juz, ya. Jadi di sana mengajar di salah satu sekolah internasional di Jakarta. Ketika waktu itu tidak hujan, Pak, katanya. Panas, ya. Ketika mau berangkat terjebak banjir luar biasa. Itu kiriman, ya. Itu cobaan tidak pernah berhenti. Makanya bersabar. Disinilah Bapak Ibu sekalian. Justru bulan Ramadan ini bulan ujian pada kita. Sudah kita lapar, ya, haus, diperintahkan menahan hawa nafsu. Cobaan itu, godaan itu. Tengah hari lagi panas, ya. Lihat solokan juga kayak sayur asem gitu, ya. Saking laparnya, enggak sampai seperti itu, ya. Ya, saking hausnya kita aktivitas. Dulu saya masih ingat itu, bulan Ramadan itu. Waktu bapak saya membangun pesantren yang sekarang saya lanjutkan itu bulan Ramadan itu bukan memberhentikan yang kerja itu. Kebetulan bapak saya almarhum punya uangnya sedikit, jadi dia menyewa tukang itu cuma 1 orang. Ya, ladennya siapa? Saya itu. Ya, jadi yang apa namanya itu ngaduk, ya. Itu ngaduk itu udah pengalaman saya, udah kalau daftar langsung insya Allah diterima, ya. Sudah pengalaman bagaimana, ya, ukuran takaran semen sama pasir itu kan. Oh, kalau tukang ngaduk, aduh ini pulang kia, ya, gitu, ya. Padahal yang ngaduknya mahasiswa itu, saya waktu itu, ya. Itu tidak pernah memberhentikan itu. Itu ya Allah luar biasa itu, ya. Saya tidak membayangkan zaman Rasul itu. Ya, udah ngaduk bawa bata, lalu ketika udah naik ke atas lempar-lemparin ini apa? Genting. Itu luar biasa, ya. Itu tengah hari, ada waktu sebentar saja menjelang zuhur berhenti, itu duduk aja udah langsung tidur itu, ya. Capeknya luar biasa. Tapi pertolongan Allah itu luar biasa, kenikmatan, Ibu. Kenikmatan ibadah yang tidak pernah terlewat satu hari pun
Ya, pada waktu itu. Ya, ini kenikmatan, bersabar itu belajar dari kehidupan didikan bapak dulu itu. Aduh pak panas ya, karunya itu tukang tuh yang mengaduk gitu. Ya, aduh bobata dan sebagainya. Itu tidak membayangkan zaman Rasul. Ya, berperang. Kita mah hanya membangun masjid gitu kan. Zaman Rasul mah berperang, itu belajar. Saum itu Bapak Ibu sekalian mencerdaskan emosi kita. Mencerdaskan emosi kita. Ada salah satu penelitian seorang psikolog, mungkin sudah saya sampaikan. Ada seorang psikolog untuk menguji bagaimana tingkat emosi berpengaruh pada kecerdasan, kesuksesan seorang. Ceritanya ada seorang psikolog itu, dia mengumpulkan beberapa orang anak di satu ruangan yang ditutup oleh kaca. Kacanya yang kalau di dalam ruangan tidak bisa lihat keluar, tapi kalau di luar bisa lihat ke dalam. Anak-anak dikumpulkan. Lalu guru itu membawa makanan, psikolog itu, ya, plus peneliti psikolog, plus guru juga. Anak-anak sekalian, katanya, nih ibu bawa makanan nih, ibu bawa makanan. Kalau di antara anda yang mau makanan ini silahkan, ambil satu orang satu. Tapi kalau di antara kalian yang akan menunggu ibu nanti makannya akan dapat 2. Ya. Oh, anak-anak itu kan maklum anak-anak kan nggak sabaran kan? Ketika ibu itu keluar, ibu keluar nanti ya silakan yang mau ambil. Kalau makannya sekarang ambil 1. Kalau nanti nunggu ibu masuk lagi akan dapat 2. Guru itu keluar lalu dilihatnya dari luar, yang dapat lihat ke dalam itu anak-anak mayoritas semua bawa makanan satu-satu itu. Hanya beberapa orang yang dia diam menunggu ibu guru karena ingin dapat 2. Ketika ibu itu masuk, padahal ibu guru udah tahu siapa yang belum mengambil makanan. Saya ibu, katanya. Oh sini, berapa orang saja, sedikit saja. Kamu dapat 2 ya. Sekian puluh tahun kemudian diuji lagi, kedua orang tersebut yang menunggu ibu itu masuk lagi dan dapat 2. Ternyata kedua orang itu termasuk orang yang sukses ibu bapak sekalian. Kenapa? Karena ternyata kecerdasan emosi itu berpengaruh pada kecerdasan intelektual dan kesuksesan seseorang. Makanya ada hasil penelitian, jika IQ-nya tinggi, IQ intelligent question, tapi EQ-nya emotional question-nya standar, kemungkinan dia itu sukses. Oh, nilainya tinggi, tapi secara emosi attitude rendah, itu tidak akan sukses. Tapi kalau EQ-nya emotional question-nya tinggi, disiplin, rajin, jujur, lalu IQ-nya standar, itu kemungkinan sukses. Nah, inilah yang kita bangun sekarang salah. IQ nilai tinggi dan semua dapat penghargaan. Padahal yang korupsi pun nilainya pada tinggi itu, pintar-pintar. Profesor, doktor itu, ya, yang korupsi itu. Itu Islam itu sebenarnya menekankan IQ. Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhat jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Ala wa qalb. Ingatlah, dalam hati kita ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, akan baik seluruhnya. Emosi itu. Jika segumpal daging itu rusak seluruhnya. Makanya yang dibangun oleh Barat itu IQ. IQ yang dibangun oleh Barat, orang-orang sekolah itu IQ. Tidak perlu mereka itu berjuang asal pintar saja. Ya, asal pintar. Haman itu pintar, Korun itu pintar, tapi EQ-nya, emotional question-nya rendah. Jadi ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, yang kita bangun itu sabar, ya. Oke, kita persingkat. Relevansi untuk kehidupan kita apa, Bapak Ibu sekalian? Pelajaran penting dari perang Badar itu yang terjadi pada bulan Ramadan. Relevansinya adalah yang pertama, kemenangan besar datang dari kesabaran dan tawakal. Yang ini sekarang sedang dididik oleh Allah pada kita. Ya, kesabaran. Ya, saum melatih kita sabar. Saum melatih kita untuk menahan apa-apa yang ingin oleh hawa nafsu, diinginkan oleh hawa nafsu. Wasta'in bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa al-khashiyin. Ya, meminta pertolongan pada Allah melalui sabar, salat dan sabar. Sabar dan salat. Dan sabar sedang dididik oleh Allah melalui saum. Bapak Ibu sekalian, bagaimana Allah melarang berbagai macam larangan-larangan.
Kita dengan sabarnya menunggu, meskipun makanan itu sudah ada di depan kita, menunggu azan maghrib. Belum berani sebelum azan maghrib. Ketika kita sedang sahur, bagaimanapun enaknya makan, ketika sudah masuk waktu subuh, tidak boleh kita tinggalkan. Kita terus di tempat yang bermacam kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan, yang Rasulullah sunnahkan pada bulan Ramadan ini, kita laksanakan. Ini kesabaran yang sebenarnya kita sedang dididik oleh Allah melalui madrasah Ramadan ini, ya, pendidikan Ramadan ini. Dan ini salah satu cara kita untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus yang keduanya dalam ayat Al-Qur'an surah At-Talaq, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan mencukupi semua kebutuhan. Asalkan kita tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu semata-mata menyandarkan semua urusan kepada Allah. Jangan sekali-kali menyandarkan urusan rezeki pada makhluk. Rezeki itu pada Allah, Bapak Ibu sekalian. Seringkali saya sampaikan karena ini pelajaran penting buat kita. Seringkali syirik kecil itu ada dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian. Merasa kantor, merasa bos kita yang memberikan rezeki. Bukan, Allah. Allah itu semua yang memberikan. Ya. Allah yang menahan. Tidak ada yang bisa memberi ketika oleh Allah sudah ditahan. Dan tidak ada yang bisa menahan ketika oleh Allah dibukakan rezeki untuk. Makanya bagi seorang mukmin tidak akan iri pada orang lain, karena kesuksesan orang lain tidak akan mengurangi rezeki kita. Kesenangan orang lain tidak akan mengurangi rezeki kita. Rezeki kita ada, rezekinya patokan dari Allah. Nah ini kesabaran, ya, sabar, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, kunci kesuksesan. Rasulullah bisa menang dan para sahabat ketika perang Badar karena kesabaran, tawakal, menyerahkan pada Allah. Allah menurunkan sebelum malaikat pada masa perang Badar itu untuk menolong Rasulullah dan para sahabat. Yang keduanya, ujian di bulan Ramadan adalah sarana peningkatan iman. Ya, di antara kita pasti punya ujian, musibah, cobaannya masing-masing. Dok, di antara ibu dan bapak, siapa yang sedang tidak diuji oleh Allah? Tidak ada, semua diuji. Senang dengan kesenangannya diuji, ya. Sedih dengan sedihnya diuji, ya. Semua sedang diuji. Pada hakikatnya kita sedang diuji. Apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan di tempatnya ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang tidurnya, capek, lelah, sementara kita sedang saum, itu sedang ujian, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jadikan sebagai sarana untuk peningkatan iman. Dalam hadis Ibnu Majah, ya, dan riwayat Ahmad juga, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna siyam laisa minal akli wasyurbi, inna masyam minal lagwi warfath." Saum itu bukan hanya menahan atau meninggalkan, ya, dari akli wasyurbi, makan dan minum, tapi saum itu meninggalkan minal lagwi, ya. Lagwi itu perbuatan, perkataan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Warfathi, dan perbuatan-perbuatan yang keji, ya, perbuatan-perbuatan keji. Nah, kita belajar, ya, bicara kita, mulut kita, mata kita, pendengaran kita pada bulan Ramadan ini kita latih, ya, latihan yang terus reguler selama 1 bulan ini, ya, mudah-mudahan bisa merubah karakter kita. Sebab boleh jadi kesalahan-kesalahan yang refleks kita lakukan itu karena sudah mengarap perbuatan-perbuatan yang dari dulu dilakukan. Makanya bulan Ramadan ini merupakan tarbiyah, pendidikan Allah untuk merubah karakter kita agar kita menjadi manusia-manusia yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, jangan biarkan emosi menguasai diri, tetap kendalikan hati, ya. Pastikan, ya, iman yang memandu kita, bukan emosi yang memandu kita, ya. Dalam ayat Al-Qur'an, salah satu karakter orang yang takwa adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina an-nas. Wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina lin-nas. Menahan amarah. Ya, bahkan kata Rasulullah pada sahabat, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Ya. Ternyata apa? Ternyata marah itu bisa memutuskan sel saraf kita di otak kita. Ya. Makanya orang-orang Islam itu relatif cerdas-cerdas. Karena apa?
Karena orang mukmin itu bukan orang Islam, orang mukmin cerdas. Karena apa? Dia bisa merawat secara otaknya. Coba kita cek aja, tes aja ibu. Ketika ibu marah, bapak marah, bisa berpikir nggak? Ketika ibu marah, bapak marah, bisa berpikir nggak otak kita? Susah. Tidak berpikir jernih. Kalau emosi udah marah itu, wah lagi meledak, dikasih soal, gitu kan? Nggak akan bisa. Ya, malah emosi itu. Nah itulah, ya Islam itu luar biasa, menjaga agar umatnya menjadi umat yang cerdas dengan cara kita menahan amarah itu. Bulan Ramadan kita dilatih menahan amarah, ya. Ayapi ambekeun ditahan dulu, pas kebuka puk, kan sanggukeun, ya. Salurkan, ya. Jadi menahan, pokoknya hadapi dengan senyuman, tenang, relax, kita kembalikan pada Allah. Itu ibu bapak sekalian, otak kita akan cerdas ya. Seorang mukmin sekelas Rasulullah bukan orang yang tidak ada cobaannya lebih berat. Tapi bagaimana kecerdasan Rasulullah? Karena apa? Karena Rasulullah bisa merawat otaknya, tidak pernah marah. Ya, Rasulullah pernah suatu saat bertanya pada Siti Aisyah, wahai Aisyah, ada makanan hari ini? Tidak ada ya Rasulullah. Oh nggak apa-apa, kalau gitu saya saum hari ini. Coba bayangkan, sekelas Rasulullah. Wah kalau kita, ya, ibu-ibu resiko tadi pasien bapak ngambek, ya, bapak-bapak ninggal ibu-ibu pas dongkap damel nuju ulah lehe kecan masak, ngambek deh gitu ya. Nah, Rasulullah bertanya pada Siti Aisyah, Pak Aisyah ada makanan hari ini? Tidak ada. Nggak apa-apa, hari ini saya saum. Sekelas Rasul, indah itu kehidupan, ya. Kalau di rumah tangga seperti itu, ya, menjaga perasaan sesama lain. Tidak semua yang kita dapatkan informasi sampaikan ke suami atau pasangan, ke istri kita, nggak usah. Kita tahan sesuatu yang tidak menyenangkan. Rasul itu orangnya sangat ingin memberikan kebahagiaan pada orang lain, kesenangan orang lain, meskipun orang lain memberi sesuatu yang tidak sesuai Rasulullah. Salah satu contoh cerita ketika Rasulullah dikasih satu keranjang kecil, bukan keranjang besar, satu keranjang apa? Anggur oleh seorang sahabat. Saya sudah sampaikan waktu itu, ada sahabat jauh-jauh datang kepada Rasulullah memberikan sekeranjang kecil anggur, ingin dimakan Rasulullah. Rasulullah tahu sahabat itu jauh, ingin beri makan pada Rasulullah anggur yang ada di kebunnya, hasil petikannya di kebunnya. Ketika datang ke masjid, dikasihkan ya Rasulullah, saya membuat anggur ini untuk Rasulullah, mudah-mudahan engkau berkenan untuk makan anggur yang saya ambil ini. Rasulullah tahu sahabat itu jauh. Ketika Rasulullah makan, sahabat, wah tenang, Rasulullah itu sangat dermawan, pasti kasihkan kita sisanya kan gitu ya, pasti Rasulullah sedih. Ketika Rasulullah makan lagi, sahabat kok tumben Rasulullah tidak memberikan pada kita nih, gitu ya. Nah, itu sahabat udah nunggu tuh, sahabat ini enggak, Rasulullah nggak nawarkan, makan terus. Abu Bakar, Umar, gitu ya, Utsman, sahabat-sahabat itu melihat kok Rasulullah jadi pelit nih, gitu. Tumben kan gitu ya. Padahal Rasulullah paling ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Ternyata anggur itu habis oleh Rasulullah itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah. Ketika sahabat itu sudah pergi, yang memberikan anggur itu sudah pergi, bertanya itu, ya Rasulullah, bukankah engkau kalau sedih ada makanan apa sering memberi pada kita, tapi ketika engkau dikasih anggur oleh sahabat yang tadi malah engkau habiskan. Weh sahabat, yang ngasihnya udah nggak ada. Semuanya anggur yang tadi dikasihkan pada saya itu masaknya bukan main. Kalau dikasihkan pada kamu, khawatir nggak menyenangkan dia. Coba bayangkan tuh, kita mah terbalik. Anu hasil pasti kena batu. Kali ya anggur makan. Manis mau dibawa ke rumah kan gitu. Nah, itu sekelas Rasul. Itu Rasulullah menyenangkan gitu. Ya, jadi luar biasa Bapak sekalian, ya. Itu kalau ada pemimpin seperti itu, aduh luar biasa, sangat dinantikan, diidamkan oleh kita. Pemimpin yang menyenangi, memberikan kesenangan pada orang lain. Ya, ini belajar buat kita ibu bapak sekalian. Ya, bapak-bapak sama, ya apalagi bulan Ramadan, masa kurang garam sedikit, jangan marah, gitu ya.
Ibu-ibu juga sama gitu ya, jangan marah ke bapak gitu kan kalau ada suatu hal. Itu menyenangkan satu sama lain. Nah itu, jangan sampai emosi mengendalikan kita, menguasai kita. Baik, berikutnya Ramadan adalah waktu terbaik untuk mohon pertolongan Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat redaksi dalam Al-Quran, itu tentang saum Ramadan itu ada dalam surah, dalam ayat berapa Ustaz Habib? 183 sampai 187 ya. 183 tentang perintah saum. 184-nya tentang aturan saum. Ada beberapa yang boleh tidak meninggalkan saumnya, safar, sakit, faidatun min ayyamin ukhra. 185-nya tentang apa? Tentang bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. 186-nya kita lewat dulu. 187 tentang diperbolehkan suami istri berhubungan ketika bulan Ramadan. 186 seolah tidak ada kaitan dengan bulan Ramadan. Apa itu? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini seolah-olah ayat itu nempel, disisipkan, tidak ada kaitan dengan bulan Ramadan. Padahal erat kaitannya ayat ini dengan bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya ayat ini menjelaskan bahwa pada bulan Ramadan ini bulan dikabulkannya semua permohonan dan doa kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ayat ini menunjukkan seolah-olah Allah menjelaskan bahwa bulan Ramadan itu bulan doa, bulan permohonan hambaku padaku. Ya. Silahkan ajukan proposal-proposal kehidupan, doa-doa terbaik, ajukan pada Allah. Sebab Allah pada bulan ini akan mengabulkan semua permohonan hambanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pada bulan Ramadan ini bulan yang sangat baik untuk kita memohonkan proposal-proposal kehidupan kita. Jangan lewatkan waktu tanpa berbuat kebaikan, dan salah satunya doa. Kita ingat ke orang tua kita ingat pada orang-orang yang telah berjasa pada kita ingat pada guru-guru yang masih ada dan tiada, terus benar. Bahkan setiap orang yang kita lihat, kita doakan. Dan itu doa dhahril ghaib. Malaikat akan mendoakan hal yang sama untuk kita. Biasakan kebaikan-kebaikan itu yang mudah-mudahan itu menjadi karakter kita di luar Ramadan. Baik, yang kelimanya, belajar dari perang Badar bahwa setiap ujian pasti ada kemenangan di akhirnya jika kita bersabar. Ya. Kita diberikan musibah oleh Allah, seolah-olah Allah sedang memberikan lembaran soal untuk kita. Tidak ada rumus soal itu salah. Yang salah itu adalah jawaban. Ya, tidak ada soal yang salah. Yang salah itu adalah jawaban. Allah memberikan soal pada kita, musibah. Tidak ada yang salah dalam musibah yang Allah berikan. Tidak ada yang salah dan cobaan yang Allah berikan. Yang salah adalah respon kita terhadap musibah dan cobaan Allah. Ada saatnya nanti Allah akan mengambil lembar soal itu, lalu Allah memberikan nilai pada kita. Itulah kemenangan yang sejati, kemenangan di mana ketika Allah memberikan cobaan pada kita, kita hadapinya dengan kesabaran dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu sekalian, tausiah yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar mutlak dari Allah, yang salah mutlak dari kekeliruan dan kebodohan diri saya sendiri. Marilah kita sama-sama mengakhiri tausiah ini, kita menundukkan hati dan pandangan kita pada saat-saat terbaik ini. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, orang tua kita, orang-orang yang telah berjasa pada kita semua. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma sallimna li ramadana wassalim ramadana lana wassalim lana mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.